Putri Dilasari dengan NIM 858859442. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang geotropisme. Yang saya buat di sini adalah kacang hijau yang akan tumbuh menjadi cambah. Yang pertama saya siapkan adalah ada tabel pengamatan, ada gelas plastik, kapas, dan kacang hijau. Di sini langkah pertama adalah saya akan membasahi kapasnya seperti ini, lalu diletakkan kacang hijaunya beberapa, lalu di sini saya akan tutup dengan kapas yang basah seperti ini. Dan mari kita tunggu selama 1 minggu. Di sini saya telah melakukan percobaan atau pengamatan kacang hijau selama 1 minggu, dan seperti ini hasilnya. Dan geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah gerakannya menuju rangsangan disebut geotropisme positif. Misalnya gerak akar menuju tanah, jika arah gerak menjauhi rangsangan disebut geotropisme negatif. Misalnya gerak tumbuhan batang menjauhi tanah pada pengamatan percobaan. Dan di sini ini termasuk hasil pengamatan saya selama kurang lebih 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengamatan terhadap gerak seismonasri pada tumbuhan. Apa sih gerak seismonasri itu? Gerak seismonasri adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan akibat karena adanya getaran berupa rangsangan. Contohnya nih, seperti daun putri malu. Daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Ini terjadi karena adanya perubahan tekanan Torsdorf yang terjadi akibat rangsangan. Reaksi daun putri malu pun juga berbeda-beda tergantung dari jenis sentuhan yang diberikan, mulai dari sentuhan halus, sentuhan sedang, ataupun sentuhan yang kasar. Nah, sekarang mari kita coba buktikan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama, ada tanaman putri malu, penggaris, tabel pengamatan, alat tulis, serta stopwatch yang ada di dalam handphone. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan sentuhan halus terhadap putri malu. Bisa dilihat, daun putri malu akan menutup lambat jika diberikan sentuhan yang halus. Kita hitung hingga waktunya membuka lagi berapa menit. Kita tunggu ya. Daun putri malu membuka kembali pada waktu 2 menit lebih 13 detik. Sekarang kita akan melakukan percobaan setelah daun putri malu ini disentuh dengan sentuhan yang sedang. Jika diberikan dengan sentuhan yang sedang, maka daun putri malu akan menutup dengan sedikit agak cepat. Kita tunggu hingga dia membuka kembali. Daun putri malu sudah membuka kembali dengan waktu 9 menit 22 detik. Kemudian sekarang kita coba untuk daun putri malu kita sentuh dengan sentuhan yang kasar. Hasilnya akan seperti apa? Jangan lupa untuk menentukan waktunya. Daun putri malu menutup secara cepat dan sempurna hingga sampainya. Daun putri malu sudah membuka kembali pada waktu 13 menit 58 detik. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan ini dapat disimpulkan bahwa reaksi menutupnya putri malu akan sangat bergantung pada tekanan yang kita berikan. Setelah diberikan tekanan secara halus, maka daun putri malu akan menutup dengan lambat dan hanya sebagian saja.
Ketika diberikan sentuhan yang sedang, daun putri malu akan menutup dengan sedikit lebih cepat. Dan jikalau diberikan sentuhan secara kasar, maka daun putri malu akan menutup secara cepat dan menutup sempurna di semua bagian tumbuhan putri malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak niktinasi. Gerak niktinasi adalah yang biasa kita sebut dengan gerak nasti. Gerak nasti pada tumbuhan yang terjadi dan dipicu oleh suasana gelap atau pada suasana malam hari, atau yang bisa kita sebut dengan gerak tidur. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan 2 buah pot putri malu yang sudah saya pindahkan, dan kemudian ada penggaris dan juga kardus yang digunakan untuk menutup. Nah, kemudian alat yang kita pakai yang tadi yaitu penggaris untuk mengukur seberapa lebar dan tingginya putri malu, dan juga kardus untuk menutupnya. Mengapa kita pakai kardus? Karena untuk praktikum kali ini kami kelompok 4 akan melakukan praktikum pada siang hari, yang tidak mungkin kita lakukan pada malam hari karena jarak dan waktu yang harus kita tempuh dalam praktikum yang harus fleksibel. Yang pertama yaitu menyediakan 2 pot yang sudah kita tanamkan putri malu di dalamnya. Yang pertama yaitu pot A dan yang kedua pot B. Nah, setelah kita berikan tanda, baru kita meletakkan pot A di tempat terbuka. Kemudian pot B kita menggunakan penutup yaitu kardus tadi. Nah, lalu setelah ditutup kita harus mengamati pot B dan juga pot A selama setengah jam atau 30 menit. Setelah 30 menit kita bisa melihat hasil dari pot A dan juga pot B. Kita bandingkan dan jangan lupa membuka penutup pada pot B, yaitu kardus tadi. Hati-hati dan jangan sampai menyenggol atau menyentuh bunga maupun tanaman dari pot B. Lalu setelah kita amati, kita bisa menuangkan pada tabel pengamatan yang sudah kita buat sebelumnya. Ternyata dari hasil yang sudah kami lakukan pada praktikum ini membuahkan hasil, yaitu pot B mengalami penguncupan pada daunnya, yaitu mungkin terjadi seperti malam hari ya. Malam hari daun putri malu akan menguncup. Dan akan melakukan tidur. Maka oleh karena itu kita biasa disebut dengan gerak tidur. Kemudian untuk yang pot A, putri malu daunnya tetap mekar dan seperti tidak terjadi apa-apa.